Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan Sarasian Agama bersama Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Rasio, dengan mengangkat tema Syawal, momentum kembali ke fitrah, raih derajat takwa. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda Dr. Haji Rasio, karena bagaimanapun juga beliau insya Allah seusia ayah saya. Saya baru usia 3 tahun, beliau sudah jadi pegawai negeri. 73 beliau diangkat pegawai negeri deh. Saya lahir tahun 70, berarti sekarang saya usia 54. Kalau kemudian melihat jejak karir perjalanan beliau, meniti dari guru, kemudian pernah jadi kepala SMP di Paciran, itu adalah kecamatan tempat kelahiran saya, tepatnya saya di Sedang Agung. Kalau kemudian beliau punya 2 putra, 4 cucu. Putra pertama dokter, menantunya kolonel, sebentar lagi jenderal. Putra kedua dosen di ITS, sebentar lagi profesor. Dari sisi ini dengan kalau tetap memilih beliau tidak salah. Beliau adalah kalangan profesional, jadi paham betul dengan apa yang dikerjakan. Dari sisi kehidupan beliau sudah selesai, sehingga jika beliau menjadi wakil panjenengan, yakin beliau tidak akan memperkaya diri, akan memperhatikan konstituen, sehingga patut kiranya jika beliau tahun 2029 berniat untuk maju lagi, kita doakan mudah-mudahan umur beliau panjang lagi barokah. Tapi satu syarat untuk panjang itu harus ada penopang, ada pengganti Bu Rasio, karena perlu, ibarat HP perlu dicas lagi. Nah, casnya adalah carikan Bu Rasio. Insya Allah kalau laki-laki menikah lagi, insya Allah akan kumpul dengan istri 1, 2, dan seterusnya. Beda dengan perempuan. Perempuan meninggal suaminya, menikah, maka imamnya adalah suami yang terakhir. Jadi kalau ibu-ibu mau menikah lagi, cari suami yang lebih baik dari suami pertama. Lebih baik semuanya, lebih sabarnya, lebih gantengnya, lebih ilmunya. Tapi kalau beliau sudah tidak diragukan lagi dengan kapasitas akademik, kapasitas moral, kapasitas akhlak, sehingga patut seluruhnya, bukan hanya panjenengan yang nyoblos beliau, keluarga dan murid-murid panjenengan, wali murid juga didorong untuk memilih beliau di Dapil 1 Surabaya. Surabaya semua ini. Hari ini saya ditugaskan untuk hadir pada kesempatan ini. Nggak bisa ya? Oke. Ini saya kenalkan diri pada kesempatan ini. Kalau ini adalah kita niatkan sebagai majelis ilmu, maka panjenengan hadir ke tempat ini membawa 1000 malaikat. Dijanjikan oleh Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, majma'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul satu kaum
dari rumah Allah. Ini pun juga rumah Allah. Kalaupun toh kita butuh sholat, bisa sholat di sini. Yang kemudian kita sama-sama untuk mentadabburi firman-firman Allah. Maka janji Allah sangat jelas, illa nuzilat alaihimus sakinah, kecuali akan Allah turunkan ketenangan hati. Maka pada kesempatan ini sekitar 20 menit ke depan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah sekedar sharing saja, karena yang hadir ini adalah guru-guru saya semua. Kalau kemudian saya menyampaikan sesuatu, saya kualat, jadi hanya sekedar sharing aja. Maka sharing ini saya dikasih topik, yaitu Syawal sebagai apa tadi? Menuju kembali ke fitrah, momentum kembali fitrah dan meraih derajat takwa. Maka tentu hidup yang kita jalankan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, maka hendaklah kita semua menjadi umat yang senantiasa mengajak pada kebaikan. Dan panjenengan energi positifnya luar biasa, jariah panjenengan luar biasa, yang jika panjenengan ketemu dengan murid pertama jenengan, insya Allah kalau jejer lebih mudah panjenengan. Saya teringat, saya ngajar pertama itu tahun 96. Begitu saya ketemu murid pertama yang saya ajar, begitu jejer begini, ternyata wajahnya jauh lebih tua murid saya. Karena apa? Energi positif yang digetarkan guru itu luar biasa. Bukan hanya jariah yang senantiasa mengalir, karena bagaimanapun juga 3 hal yang akan putus dari manusia kecuali 3 perkara. Di antaranya salah satu adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang senantiasa dimanfaatkan. Mata pelajaran apapun yang kita ajarkan, selama seluruh mata pelajaran itu kita gunakan untuk membimbing anak-anak kita dalam rangka mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, maka ilmu ini akan menjadi patri kehidupan dan amal solih yang akan senantiasa terngiang di sanubari anak-anak kita, sehingga ketika kita mengajarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita ajarkan pada anak-anak kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, akan mengalir amal jariah itu. Dan itu ada pada panjenengan. Makanya energi positif yang digetarkan itu tetap mengalir, sehingga salah satunya adalah berupa kondisi fisik yang energik, yang tetap tegar dan segar. Kalau panjenengan lihat beliau usia 72, kayaknya masih usia 50-an. Nggih, 72 nggih. Yang bawah. Yang bawah 27. Sehingga sebaik-baik manusia adalah apa? Menjadikan pribadi yang bermanfaat. Maka bagaimana kita mengambil momentum Syawal, merupakan momentum kembali ke fitrah, meraih derajat. Kenapa fitrah? Kenapa satu Syawal itu disebut dengan Idul Fitri? Ada 2 alasan. Yang pertama, fitri berarti futur, futur berarti makan. Berarti begitu kita selesai puasa 1 bulan penuh, masuk di tanggal 1 kita kembali makan. Sehingga di tanggal 1 kita diharamkan untuk berpuasa. Wajib makan dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari di tanggal 1 Syawal, kita wajib makan. Dan siapapun yang berpuasa tidak dapat ganjaran, malah dapat ganjel jaran. Tidak dapat apa-apa kecuali dosa. Dan itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Tapi ada fitri berarti fitrah. Fitrah itu bersih, berarti 1 Syawal kita kembali bersih. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Maka apa hubungannya Syawal dengan kembali fitrah, dan apa hubungannya dengan derajat takwa? Maka bagaimanapun juga, kemanapun kaki melangkah, sekali lagi, kemanapun kaki melangkah, ada 2 makhluk Allah yang senantiasa menyertai kita. Yang pertama adalah malaikat hafadzah, yang sangat kental dengan namanya hati nurani. Siapapun orangnya tetap mempunyai hati nurani. Kalau saya boleh meminjam apa yang ditulis oleh Ari Ginanjar dalam ESQ,
Maka apapun latar belakang agama, latar belakang budaya, latar belakang sukunya, maka ada God spot, hati nurani. Dan hati nurani ini akan Allah berikan kepada siapapun tanpa membedakan agama, suku, ras, dan golongan. Suara hati, karena pada dasarnya manusia akan disertai dengan malaikat hafadzah. Selain malaikat hafadzah, ada namanya jin korin. Jin korin inilah yang kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di dada manusia kemanapun. Nah, jika kemudian tidak diasah dengan baik, maka jin korin ini akan membawa energi negatif, dan energi negatif inilah yang kemudian mengajak teman. Yang paling dikhawatirkan adalah mengajak temannya, teman jin yang lain. Walaupun diruqyah 1000 kali, jin korin tidak pernah bisa keluar dari tubuh manusia. Dan jin korin itu akan ikut ketika kita dikuburkan. Makanya kalau kemudian ada orang dikuburkan, malam ada gerandong, ada apa? Ada hantu. Sebetulnya orang meninggal ya meninggal, tapi kenapa ada orang yang menyerupakan diri orang itu? Itu adalah jin korin yang kemudian mencoba menggelincirkan akidah dan iman. Nah, bagaimanapun juga Allah sendiri sudah menegaskan in ahsantum li anfusikum. Jikalau kita ini berbuat baik, maka sungguh itu adalah berbuat baik buat kita semua. Karena itulah semoga setiap tahun beliau senantiasa merawat konstituen, berbuat baik pada panjenengan semua, sehingga ketika di titik 2029 betul-betul panjenengan mengenal kebaikan-kebaikan ide dan gagasan beliau, dan beliau senantiasa menerima aspirasi panjenengan. Dan insya Allah aspirasi itu akan dibawa di sidang dewan yang beliau wakili di dewan sana. Karena itulah kita doakan mudah-mudahan senantiasa bermanfaat, seperti padi yang semakin bertambah usia semakin memberikan manfaat yang luar biasa. Wa tasatun falaha. Dan jika kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan kembali pada diri kita. Maka sesungguhnya Syawal dari kata syala yashulu syawalan, bentuk masdar dari kata syala. Apa itu syala? Al-kathirus syaul, al-kathirus syaul ai raf'u wal irtifa. Apa artinya? Bahwa syawal dari kata syala yashulu syawal berarti banyak mengangkat atau tinggi. Syawal ini pasti hadir setelah bulan Ramadan. Ramadan bulan kita bakar semua kemarin, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 untuk tahun ini. Kita bakar emosi kita bakar nafsu kita, dan ada 9 lubang yang menjadi tempat setan. Yang pertama, tenggorokan. Makanya kalau kemudian ada orang ngomong gatel kuping medes, gatel ati medes kuping. Apa artinya? Di tenggorokannya itu ada setannya. Ngomong hanya sekedar kepuasan pribadi, didengarkan sengak banget, nang kuping pedes, nang ati gatel. Ada? Kalau oleh panjenengan kan orang yang top markoto, yang ada di luar. Nah, artinya apa? Ada kemudian di telinga. Apa di telinga itu? Ada orang yang gemarnya mendengar-dengar aib orang, mendengar-dengar aib orang. Ada yang di mata, tempat-tempat yang disuka di mata. Pertama di tenggorokan, yang kedua di telinga, yang ketiga di mata, yang keempat di hidung, yang keenam di pusat, yang ketujuh di kelamin. Ini adalah tempat setan yang sangat disukai oleh jin-jin yang mudah untuk menyesatkan kita. Nah, saat kita berpuasa Ramadan dibakar semua itu, kita tahan semua itu. Makanya Syawal adalah bulan untuk mengangkat atau meningkatkan amal ibadah setelah Ramadan. Jika Ramadan kemarin kita sudah berlatih betul, Syawal tidak ada peningkatan sama sekali,
maka ini disebut kam min shaimin laisa lal jaza min siyami. Banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasa ilal ju' wal atash, kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka bagaimana dengan kembali ke fitrah? Kalau kembali ke fitrah berarti man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Apa maknanya? Di riwayat Tirmidzi disebutkan kayauma waladathu ummuhu, hapus leburnya dosa itu seperti saat baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti hapus leburnya ini adalah ketika kita seperti baru dilahirkan oleh ibu kita. Tapi itu adalah dosa yang ada hubungnya dengan hak Allah. Bagaimana dengan dosa yang ada hubungnya dengan hak sesama manusia? Allah tidak akan mengampuni dosa itu sebelum kita saling bermaaf-maafan. Maka pertemuan ini barangkali ada kata-kata atau ada kita membicarakan yang paling tidak terasa, ghibah, membicarakan keburukan orang. Membicarakan keburukan orang itu ada dua. Kalau tidak benar namanya fitnah, kalau benar namanya ghibah. Ngerasani kalau benar ghibah, kalau tidak benar fitnah. Apakah fitnah atau ghibah atau ngerasani? Dua-duanya sama-sama tidak menguntungkan. Kenapa? Ketika kita membicarakan dosa orang lain, maka dosa akan berpindah ke diri kita. Maka orang yang paling merugi dalam hidup ini, semakin tua tidak membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin tua kita tidak bisa menjaga lidah kita, tidak bisa menjaga mata kita, tidak bisa menjaga telinga kita, tidak bisa menjaga anggota tubuh kita, maka kita akan menjadi orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Nah, maka momentum kembali ini adalah kalau kemudian puasa adalah bersifat vertikal ke atas kepada Allah, tapi ke atas ini tidak cukup. Karena suatu ketika Rasulullah bertanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, atadrun mal muflis, tahukah kau siapa orang yang disebut dengan bangkrut? Sahabat menjawab, qala al muflisu fina mal la dirham wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya duit, tidak punya harta. Tapi Rasulullah menjawab, al muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku adalah mayyat yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat nanti bisolah dengan sholatnya, wasyam dengan puasanya, wazakat dengan zakatnya. Tapi wayati qad satama hadza, dia datang dengan lidah yang sering digunakan, yang selalu digunakan untuk menyakiti orang lain. Wa qadhafa hadza, suka head speech, suka menuduh, suka menyimpulkan sesuatu yang tidak dipahami. Wa akalamal hadza, suka ngambil hak orang lain. Wa safaka dama hadza, suka menumpahkan darah dengan jalan yang tidak halal. Wa daraba hadza, suka memukul, menyakiti, dan hadza yang lain. Apa yang terjadi? Maka saat dalam pengadilan sebelum selesai dihitung, maka orang-orang yang teraniaya dan dianiaya, orang-orang yang dizalimi datang satu persatu. Maka Allah ngambil dari pahala puasa. Pahala puasanya habis, diambil dari pahala yang pertama diambilkan dari pahala sholat. Pahala sholat habis, diambil dari pahala puasa. Pahala puasa habis, diambilkan dari pahala zakatnya. Dan dosa belum habis, kezaliman belum habis, dimasukkan sebagai dosa. Apa akhirnya? Dia kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Dan inilah yang disebut dengan orang bangkrut. Maka silaturahim solih secara ritual, mungkin kemarin kita tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, kita tidak ada satu hari pun yang kita tinggalkan, tapi masih banyak sekali dosa kita terhadap sesama. Maka inilah yang kemudian dengan hablum minanas, horizontal. Maka jika simbol ke atas dan simbol ke samping
kita lekatkan, ini adalah menjadi simbol matematika plus. Inilah yang disebut dengan barokah. Barokah ini adalah ziyadatul birri wal khair, bertambahnya kebajikan dan kebaikan. Kebajikan dan kebaikan inilah yang kemudian senantiasa kita lekatkan. Karena itulah mudah-mudahan pertemuan ini betul-betul pertemuan yang barokah, pertemuan yang membawa kebajikan dan kebaikan, pertemuan yang membawa ketenangan dan kebahagiaan buat kita semua, dan seluruh hajat-hajat kita betul-betul dikabulkan oleh Allah. Kemudian di fitrah ini, kalau kemudian saya kutip di tafsir Al-Qurtubi mengutip dari At-Tabari, ada dua pendapat tentang fitrah. Yang pertama adalah kodrat manusia diciptakan tetap lurus dengan akidahnya, kemudian mengikuti agama yang Allah turunkan kepada para nabi, dan nabi yang terakhir adalah baginda Muhammad SAW. Dan inilah yang kemudian fitrah ini yang kemudian membawa kesungguhan. Karena itulah bagaimanapun juga kita lahir suci, maka kita meninggal pun diharapkan dengan suci. Maka apa yang dapat kita ambil? Menuju takwa. Takwa ini adalah dari kata la'allakum tattaqun. Kalau kita kutip Al-Baqarah ayat 183, la'alla itu adalah supaya, harapan. Tattaqun adalah takwa. Ada dua kata takwa. Takwa yang pertama, bahwa agar dengan latihan itu seluruh potensi-potensi nafsu betul-betul melemah, kita latih untuk dengan berbagai kebaikan, sehingga seluruh potensi-potensi negatif yang ada di dalam diri kita berubah menjadi baik. Sehingga dalam arti saat kita menyelesaikan Ramadan, kita betul-betul terlatih untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di ujung ini, mudah-mudahan Allah betul-betul menjaga kefitrahan kita, kefitrahan yang telah kita bawa sejak kita lahir, dan mudah-mudahan ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, apakah dengan akal nafsu nurani keseluruhannya selalu dengan menuju jalan menuju ridha Allah, seperti yang dibaca oleh qari tadi, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kita senantiasa berlari menuju pengampunan Allah. Karena Allah wa jannatin ardha samawati wal ardu, Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, akan dikembalikan buat orang yang bertakwa. Dan manusia sebetulnya seperti ini, setiap kali dilarang maka arahnya juga selalu untuk apa? Diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.